Selamat datang di channel Sekolah Minggu GKI Cinere. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan Kak Kristi pada ibadah online hari ini. Tema ibadah hari ini adalah Salomo diurapi menjadi raja. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Kak Tuti. Dari firman Tuhan hari ini kita akan belajar penyertaan Tuhan dan rencana Tuhan yang luar biasa bagi Salomo dan bangsa Israel. Nah, adik-adik, kasih Tuhan, penyertaan Tuhan sungguh luar biasa. Lebih tinggi dari langit yang tinggi sekalipun. Lebih dalam dari laut yang paling dalam. Sangat indah. Lebih indah dari pelangi yang indah warnanya. Tidak ada yang dapat mengalahkan kasih setia Tuhan. Kita akan menaikkan pujian setinggi-tingginya langit. Kita bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dengan gerakan. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini, hari yang baru dan kami bisa beribadah di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, berkati kakak-kakak sekolah minggu yang akan membimbing kami dan yang akan membawakan firman Tuhan. Juga berkati kami anak-anak sekolah minggu supaya bisa melakukannya dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Shalom. Hai, Kak Tuti punya teman. Siapa namanya? Ayo, siapa? Namanya? Siapa? Daniela adik-adik. Betul sekali. Iya. Hai teman-teman. Ya, Daniela sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Siap dong Kak. Adik-adik juga ya, sudah siap kan semuanya? Sebelum Kak Tuti menceritakan firman Tuhan, Kak Tuti mau tanya
apakah adik-adik masih ingat siapa tokoh dalam firman Tuhan minggu lalu? Tapi ada gambarnya ini. Siapa? Aku tahu. Siapa Daniela? Daud, Kak. Benar adik-adik. Ini Raja Daud ketika masih muda. Raja Daud ketika diangkat menjadi raja masih sangat muda. Tapi Tuhan tetap memilihnya karena Raja Daud sangat setia dan taat kepada Tuhan. Tuhan juga berjanji bahwa Tuhan akan memberkati Raja Daud dan keluarganya dan keturunannya dan seluruh bangsa Israel. Itu sebabnya adik-adik, ketika Daud menjadi raja, dia sangat kuat. Dia sangat perkasa dan berkuasa. Kerajaannya sangat besar. Iya, karena pertolongan Tuhan. Benar. Betul. Ya, nah adik-adik, sekarang Raja Daud sudah tua. Sudah mulai sakit-sakitan adik-adik. Dan Raja Daud harus segera memutuskan siapa pengganti dirinya yang kelak menjadi raja selanjutnya. Siapakah pengganti Raja Daud? Siapa ya? Mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan Alkitab kita. Untuk adik-adik yang balita, minta tolong mama dan papa ya untuk membantu membuka Alkitabnya. Firman Tuhan hari ini dari 1 Raja-Raja 1 ayat 28 sampai dengan 40. Dari 1 Raja-Raja 1 ayat 28 sampai dengan 40 yang akan bercerita tentang Salomo diurapi menjadi raja. Lalu Raja Daud menjawab, katanya, "Panggillah Batsheba." Perempuan itu masuk menghadap raja dan berdiri di depannya. Lalu raja bersumpah dan berkata, "Demi Tuhan yang hidup, yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan, pada hari ini aku akan melaksanakan apa yang kujanjikan kepadamu. Demi Tuhan Allah Israel, dengan sumpah ini, anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah kamu, dan dialah yang akan duduk di atas tahtaku, menggantikan aku." Lalu Batsheba berlutut dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud menyembah kepada raja dan berkata, "Hidup Tuanku Raja Daud untuk selama-lamanya." Lagi kata Raja Daud, "Panggillah Imam Zadok, Nabi Nathan, dan Benaya bin Yoyada." Mereka masuk menghadap raja, dan raja berkata kepada mereka, "Bawalah para pegawai tuanmu ini, naikkan anakku Salomo ke atas bagal betina kendaraanku sendiri, dan bawa dia ke Gihon. Imam Zadok dan Nabi Nathan harus mengurat dia di
di sana menjadi raja atas Israel. Kemudian kamu meniup sangkakala dan berseru, "Hidup Raja Salomo." Sesudah itu, kamu berjalan pulang dengan mengiring dia. Lalu ia akan masuk dan duduk di atas tahtaku. Sebab dialah yang harus naik tahta menggantikan aku. Dan dialah yang kutunjuk menjadi raja atas Israel dan Yehuda. Lalu Benaya bin Yoyada menjawab raja, Amin. Demikianlah kiranya firman Tuhan, Allah Tuanku Raja. Seperti Tuhan menyertai Tuanku Raja, demikianlah kiranya ia menyertai Salomo. Semoga ia membuat tahta Salomo lebih agung dari tahta Tuanku Raja Daud. Lalu pergilah Imam Zadok, Nabi Natan, dan Benaya bin Yoyada dengan orang Kreti dan orang Pleti. Mereka menaikkan Salomo ke atas bagal betina Raja Daud dan membawanya ke Gihon. Imam Zadok telah membawa tabung tanduk berisi minyak dari dalam kemah, lalu diurapinya Salomo. Kemudian sangkakala ditiup dan seluruh rakyat berseru. Sesudah itu, seluruh rakyat berjalan di belakangnya sambil membunyikan suling dan sambil bersukaria ramai-ramai, sampai seakan-akan bumi terbelah oleh suara mereka. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Tuti mau tanya sama adik-adik yang balita dulu ya. Siapa pengganti Raja Daud? Aku tahu, Kak. Adik-adik balita dulu ya, Daniela ya. Oke deh. Siapa? Benar. Siapa, Daniela? Raja Salomo. Ya, benar adik-adik. Raja Salomo adalah pengganti Raja Daud. Sekarang Kak Tuti mau tanya lagi sama adik-adik yang lebih besar, kelas kecil ya. Sekarang kelas kecil siap-siap nih. Ketika Raja Daud tua dan mulai sakit-sakitan, Raja Daud memanggil 3 orang kepercayaannya. Siapa ya dia? Aku jawab, Kak. Aku jawab. Coba Daniela, siapa Daniela? Nabi Natan, Imam Zadok, dan Benaya bin Yoyada. Benar adik-adik? Iya, benar Daniela. Hey. Ketika Raja Daud menjadi tua dan mulai sakit-sakitan, dia memutuskan siapa yang akan menggantikan dirinya menjadi raja. Dan dia memanggil Nabi Natan, Imam Zadok, dan Benaya bin Yehuda untuk mempersiapkan proses pengurapan dan pengangkatan Salomo menjadi raja. Adik-adik, ketika Raja Daud memutuskan Salomo lah yang menjadi pengganti dirinya, Raja Daud ingat ketika Salomo lahir, Tuhan sudah menetapkan bahwa Salomo lah yang akan menggantikan dirinya sebagai Raja Israel. Itu sebabnya Raja Daud taat dengan ketetapan Tuhan. Dan Raja Daud mempersiapkan Salomo agar Salomo menjadi raja yang baik, raja yang adil, raja yang setia, yang taat kepada Tuhan dan penuh hikmat Tuhan. Dan Raja Daud juga percaya adik-adik kalau apa yang sudah menjadi ketetapan Tuhan itu tidak bisa dirubah oleh siapapun juga. Dan percaya ketetapan Tuhan itu selalu baik. Rancangan Tuhan, rencana Tuhan itu selalu baik. Adik-adik, seperti Raja Daud mempersiapkan Salomo menjadi raja,
Mama Papa juga mempersiapkan adik-adik untuk adik-adik bisa belajar dengan baik dan mencapai cita-cita adik-adik dengan berhasil. Kelak suatu saat nanti adik-adik ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi pendeta. Aku mau jadi presiden. Bagus. Apapun itu adik-adik, kita percaya bahwa rancangan Tuhan adalah yang terbaik buat kita semua. Betul sekali. Ya Daniela, Tuhan mempunyai rencana yang indah dan yang berbeda-beda bagi kita semua. Bagian kita adalah selalu bersyukur, setia, dan taat kepada Tuhan. Kita minta pertolongan Tuhan untuk kita bisa melakukan semuanya dengan baik. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk rancangan yang Tuhan sudah buat kami semua. Kami percaya bahwa rancangan Tuhan itu selalu indah. Dan Tuhan, tolong untuk kami bisa menyambut rancangan Tuhan itu dengan penuh ucapan syukur, berusaha, penuh sukacita, setia, dan taat kepadamu Bapa. Tolong kami Tuhan, untuk kami bisa melakukan tugas-tugas kami dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Thank you, Kak. Sekarang waktunya ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini diambil dari Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita akan ulangin ayat hafalan kita, tetapi akan dibagi jadi dua kelompok. Kelompok yang pertama yaitu adik-adik dari balita yang akan menghafalkan ayat 11a. Adik balita dulu ya. Yeremia 29 ayat 11a. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Nah, sekarang adik-adik dari kelas SD ya menghafalkan seluruh ayatnya. Siap? Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tidak susah kan? Mudah? Sekarang adik-adik hafalkan kembali di rumah ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu atas keluarga kami. Berkatilah anak-anak, khusus untuk Reda, Bima. Tuhan berkati agar mereka boleh tumbuh menjadi anak takut akan Tuhan, yang percaya rencana indah dan rancangan damai sejahtera Tuhan sediakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Halo adik-adik, apakah adik-adik sudah siap melakukan aktivitas hari ini? Adik-adik, tadi adik-adik melihat papa, mama sedang berdoa. Adik-adik tahu mengapa mereka berdoa?
Iya, betul sekali. Mereka bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sangat baik kepada keluarga mereka. Adik-adik, Tuhan juga punya rencana indah untuk adik-adik. Kalau Tuhan punya rencana indah untuk adik-adik, ayo, apa yang harus adik-adik lakukan kepada Tuhan? Betul sekali. Kita akan bersyukur kepada Tuhan dan minta pimpinan Tuhan supaya rencana Tuhan yang indah untuk kita bisa terjadi sesuai dengan rencananya. Nah, adik-adik, aktivitas kita hari ini adalah berdoa. Untuk adik-adik balita 1, 2, 3, dan 4, Papa Mama akan menolong. Papa Mama akan berdoa kepada Tuhan, mendoakan adik-adik supaya adik-adik menjadi anak yang taat kepada Tuhan, menjadi anak yang sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, bagaimana dengan adik-adik kelas 1, 2, dan 3? Adik-adik kelas 1, 2, 3 sudah bisa berdoa sendiri kan? Nah, adik-adik akan berdoa sendiri dengan pokok doa 1. Adik-adik bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sangat baik kepada adik-adik. Yang kedua, adik-adik minta pertolongan Tuhan supaya adik-adik menjadi anak yang taat kepada Tuhan, patuh kepada orang tua, dan patuh kepada guru. Nah, bagaimana dengan kakak-kakak kelas 4, 5, dan 6? Kakak kelas 4, 5, dan 6, Bunda akan tambahkan 1 pokok doa lagi. Jadi, ada 3 pokok doa. Yang pertama, bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sangat baik kepada adik-adik. Yang kedua, minta pertolongan Tuhan supaya adik-adik taat kepada Tuhan, patuh kepada orang tua, dan patuh kepada guru. Yang ketiga, kakak-kakak berjanji untuk berusaha memberikan yang terbaik kepada Tuhan, untuk memuliakan Tuhan melalui setiap tugas yang diberikan kepada kakak-kakak dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah, adik-adik, ketika adik-adik melakukan aktivitas berdoa, minta tolong mama atau papa ya untuk memvideokan. Setelah itu, kirimkan ke kakak-kakak guru sekolah minggu. Selamat melakukan aktivitas adik-adik. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas ibadah sekolah minggu online hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucap syukur juga Bapa untuk anak-anak kami sekolah minggu, kiranya Allah sendiri yang memberkati mereka, terutama dalam masa pandemi ini, dalam masa sekolah online ini. Engkau sendiri yang memberkati dan menjaga mereka tetap terus tumbuh dan berkembang dengan baik. Engkau yang memberkati kami orang tua Bapa supaya terus bisa membimbing anak kami, juga melaksanakan pekerjaan kami dengan baik, dan kiranya bersama-sama bisa melewati masa-masa ini. Untuk guru-guru sekolah minggu, terus memberkati pelayanan mereka Bapa dalam menyiapkan segala sesuatunya, kiranya berkat-Mu juga bersama mereka dan dalam kegiatan dan pekerjaan mereka sehari-hari. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami di masa ini Bapa, untuk para pemimpin kami, orang-orang yang terus berjuang Bapa dalam masa pandemi ini, kiranya Engkau sendiri yang memberi hikmat, kebijaksanaan, kemampuan kepada mereka, sehingga bangsa kami ini bisa melewati masa pandemi COVID ini dengan baik. Gereja juga di seluruh Indonesia, terutama gereja GKI Cinere, Kau sendiri membimbing pendeta, majelis, dan seluruh yang terlibat di dalamnya, supaya gereja tetap bisa menjadi garam dan terang bagi dunia di tengah-tengah masa ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi kehidupan kita. Rancangan yang terbaik diberikan kepada kita, seperti juga Tuhan menyediakan rencana yang indah bagi Salomo. Kita mau hidup
seturut dengan kehendak Tuhan, hidup dalam rencananya, taat dan setia kepada Tuhan. Kita akan naikkan pujian mengikut Yesus keputusanku sebagai tekad kita untuk hidup di dalam rencana Tuhan. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Sekali lagi, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan pada ibadah kami hari ini. Kami berdoa biarlah Tuhan menolong kami untuk menjadi anak Tuhan yang setia dan taat kepada Tuhan, dan selalu hidup di dalam rencana Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah mempersiapkan rencana yang terbaik, rencana yang indah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya mau setia dan taat, selalu mengikuti Tuhan dan hidup di dalam rencananya. Ibadah kita sudah selesai. Sampai minggu depan, sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Sampai jumpa, Tuhan Yesus berkati.